Nah, tugas duta budaya itu Yeah. Menjadi role model bagi masyarakat, khususnya kaum milenial. Boleh kasih tahu kira-kira kualifikasinya untuk bisa jadi finalis duta budaya itu apa-apa aja ya, Tik ya? Yang pertama attitude sama wawasan sih, Kak. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, Kak. Tapi dengan adanya budaya luar itu, kita juga harus bisa mempertahankan budaya kita. Kamu kan prodi interior nih, Ya. ya kan? Dan kamu juga duta budaya. Nah, kira-kira nih untuk desain interior itu bisa berhubungan gak sih dengan kegiatan yang sekarang kamu jalanin itu yang berhubungan tentang budaya? Bisa dong, Kak. Hai Sobat Upu, kembali lagi, welcome to the YouTube channelnya Potensi Utama di acara podcast Sobat Upu. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang mahasiswa desain interior. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut, tapi sebelum itu saya nggak bosen-bosen nih buat ngingatin kalian semua Sobat Upu untuk selalu mendukung podcast Sobat Upu. Bagi yang udah nonton video-video yang selanjutnya ya, sebelumnya maksudnya. Terima kasih ya atas dukungannya yang sudah subscribe, yang udah komen, terima kasih banyak, dan terus dukung untuk video-video selanjutnya. Nah, oke Sobat Upu, kita akan langsung saja nih ya berkenalan dengan seorang tamu yang sudah hadir di depan saya, seorang wanita yang sangat cantik sekali. Kita aja langsung kenalan aja nih ya. Halo. Halo, Kak. Oke, langsung aja boleh kenalkan diri kamu kepada Sobat Upu. Halo, perkenalkan nama saya Tika Sari Tambun. Saya mahasiswi dari Universitas Potensi Utama semester 2. Ya. Nah, saya juga memiliki prestasi sebagai Putri Kebudayaan Nusantara mewakili Sumatera Utara tahun 2020. Wah, luar biasa ya. Jadi Tika Sari pernah jadi finalis Duta Budaya Sumut 2020 ya. Iya, Kak. Kemudian juga nih saya dapat bocoran dari tim kreatif, kamu juga seorang model ya, bener nggak sih? Iya. model yang seperti apa gitu, model video klip, model iklan, atau model Nah, fashion show begitu ya? Sebenarnya Tika kemarin kan ikut agensi ya. Ikut Nah, jadi agensi Tika ya. ikut agensi model. Terus 2 tahun ngikut itu coach Tika nawarin Tika untuk masuk ke dunia pageant. Oke, ini yang pertama yang mana nih? Models dulu atau? Models dulu. Oh, berarti models dulu Ya. ya. Oke, ya. Nah, kemudian juga ya Tika ini mahasiswa desain interior semester berapa Tika? Semester 2, Kak. Oh, berarti masih baru ya Tika Iya. ya. Jadi baru masuk ini pas kena pandemi, jadi masih belum tatap muka ya? Atau udah sempat ya? Belum sempat tatap muka di kampus ya belajarnya ya. Oh, sayang sekali. Nggak apa-apa nanti mungkin mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir supaya Iya, semoga bisa tatap muka lagi ya belajarnya ya di Potensi Utama. Nah, terkait dengan tadi Tika kan belum pernah tatap muka nih ya belajar di sini. Nah, kira-kira itu untuk yang sekarang ini kan kita menjalani pembelajaran daring. Untuk Tika sebagai mahasiswa semester 2 nih desain interior, ada kesulitan tersendiri nggak untuk kuliah daring ya? Pastinya Secara ada dong. Tika itu ada. Oh, siapa tuh ya, kita catat nanti ya. Oke, berarti mungkin gini ya, kendalanya itu ya namanya juga daring ya, yang namanya interaksi itu mungkin kurang lebih aktif ketimbang kalau kita datang ya, seperti itulah ya. Tapi sejauh ini masih lancar-lancar aja ya kuliahnya ya. Oke, berarti memang semua sih dirasakan untuk semua program studi Tika. Jadi mungkin gak di desain interior aja, di semua program studi juga cukup kesulitan. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang kondisi kita belum pulih ya kan. Jadi ya lagi-lagi berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita semua bisa ngumpul lagi dan kuliah bareng lagi sama teman-teman. Nah, kemudian nih tadi Tika bilang pernah jadi finalis Duta Budaya Sumut 2020. Nah, boleh diceritakan sedikit itu Duta Budaya itu seperti apa dan bagaimana bisa jadi finalis Duta Budaya ya? Bolehlah share-share pengalamannya ya. Nah, kemarin kan Tika ikut ini sebenarnya nggak patokan ke situ sih, Kak. Jadi kan bersaing. Ya. Nah, jadi
udah Tika menang, mungkin dipilih jadi kebudayaan. Nah, tugas duta budaya itu menjadi role model bagi masyarakat, khususnya kaum milenial. Ya, soalnya ini kan duta budayanya Sumut ya. Sumut berarti kan jangkauannya cukup luas. Berarti udah jalan-jalan nih sesumut nih. Mungkin Kan ke corona, daerah Kak. lain gitu. Corona. Oh iya. Jadi waktu ini ya udah corona ya. Berarti kampanyenya bagaimana? Daring. Iya. Campaign untuk menjelaskan atau ikut finalisnya kemarin itu daring. Itu ada apa? Ada acaranya di. Oh, itu ada acaranya. Kemarin kebetulan tahun ini tadi 2020 di Medan di Hotel Red Doors, acaranya di Tiara. Oke, itu udah pandemi ya? Udah. Oke. Nah, di pengalamannya untuk saingannya banyak nggak sih dan Banyak berat-berat dong. nggak sih? Terus gini, kualifikasinya supaya mana tahu nih Sobat UPU kepengen seperti Tika nih, pengen jadi duta ya. Kemarin juga kita ada kedatangan tamu loh, duta bahasa. Nih kita kedatangan Tika sebagai duta budaya. Boleh kasih tahu kira-kira kualifikasinya untuk bisa jadi finalis duta budaya tuh apa-apa aja ya Tik ya? Yang pertama attitude sama wawasan sih, Kak. Oke. Yang lain untuk kualifikasi yang lain mungkin pengalaman atau basic pendidikan mungkin gitu. Pendidikan Memang harus lebih concernnya ke budaya atau gimana gitu? enggak, Enggak juga ya, berarti bebas ya? bebas. Oh berarti untuk pendidikan juga nggak dibatasin harus pendidikan yang memang concern ke budaya, enggak juga ya? Enggak juga. Oke. Untuk ini kemarin waktu ikutnya itu pesaingnya itu kan berat tuh, ya kan? Jadi yang membuat Tika jadi ingin terus ikut gitu ya. Motivasinya pengen jadi duta budaya tuh apa ya? Kenapa nggak coba duta yang lain gitu? Kayak yang kemarin tamunya duta bahasa kan? Kenapa ikut finalis duta budaya atau gimana tuh? Udah terpilih dari ininya, Kak. Kita ditetapkan udah kamu jadi duta budaya gitu. Kita nggak bisa Oke. milih gitu. Jadi dia dari agensi ya? Uh-uh. Oh jadi dari agensinya itu langsung oh Tika nanti kamu ikut ya jadi duta budaya. Ya udah. Oh gitu. Sebenarnya itu terpaksa atau enggak sih dipilih gitu? Enggak, memang mau ya. Oke, iya. Jadi memang di potensi utama sendiri ini memang banyak sekali ya ternyata mahasiswa-mahasiswa kita itu yang memang mempunyai prestasi di luar dari akademis mereka. Nah makanya salah satunya nih Tika nih ya banyak juga prestasinya ya dibanding dengan mahasiswa yang lain. Ya bukan berarti mahasiswa yang biasa-biasa aja itu nggak istimewa, bukan ya. Jadi kalian nggak boleh kecil hati juga. Cuman kita kan pengen kasih influence atau kasih pengalaman supaya mungkin mahasiswa yang lain itu juga bisa seperti Tika gitu ya. Gitu dia. Oke, nah kemudian nih yang akan di campaign atau yang dikerjakan oleh seorang duta budaya itu apa aja sih? Mungkin kayak tanggung jawab atau aksinya itu apa-apa aja ya untuk duta budaya nih? Aksinya tuh yang memperkenalkan budaya kita ke luar. Contohnya kan yang kita tahu Danau Toba tuh Kak udah ke mancanegara kan. Tortor juga udah dikenal di mana-mana gitu. Jadi kan kita tahu juga kalau kaum milenial sekarang udah mulai melupakan kebudayaan kita, udah mulai ngikuti budaya luar. Oke, berarti Tika itu akan mengkampanyekan untuk mahasiswa atau kaum milenial itu untuk lebih lagi cinta kembali dengan budaya yang ada di Sumut. Nah di Sumut itu kan banyak suku ya. Nanti yang dikampanyekan itu kira-kira semua suku atau ada salah satunya atau gimana? Suku kita kan banyak nih, ada Melayu, ada Batak. Batak juga masih ada jenisnya. Nah nanti yang dikampanyekan atau aksinya itu untuk mempromosikan budaya yang mana gitu. Nah jadi kan Tika kemarin dari Sumatera Utara ya. Kemarin Sumatera Utara ada 2. Nah Tika Sumatera Utara 2. Nah Tika bawa adat Melayu. Yang Sumatera Utara 1 bawa adat Batak. Oh berarti 2 ya? Ada Batak kemudian ada Melayu. Nah kalau di Tika khusus yang Melayunya ya?
Oke, baru tahu juga nih ya. Karena kan memang oke, duta budaya. Nah, di Medan itu kan sukunya banyak. Nah, kira-kira yang mana nih bakalan yang diinikan kan? Yang dikempinkan kan? Ternyata Melayu dan Batak, ya. Ternyata ada ininya, jatahnya sendiri-sendiri. Oke. Nah, kemudian gini, di Medan itu kan seperti yang tadi kita singgung sendiri, merupakan ini masih di Medan ya, multikultur ya. Jadi ada Melayu, ada Batak, dan Batak juga itu juga banyak jenisnya lagi kan. Ada juga Tamilnya, ada juga Tionghoanya. Nah, kalau menurut Tika sendiri ya, keberagaman yang ada di Kota Medan itu bagaimana sih? Menurut Tika, menarikkah? Atau bagaimana sih pendapat dari seorang Tika nih sebagai duta budaya? Menarik dong, karena kan budaya tuh beragam-ragam ya Kak. Kalau cuma satu aja kayaknya monokrom. Iya, monoton gitu ya. Iya. Jadi kalau banyak budaya tuh makin menarik. Iya. Banyak tarian. Iya. Semakin ini ya. Bahasa. Ya, semakin banyak suku juga budayanya juga bermacam-macam ya. Kemudian juga kulinernya juga jadi bermacam-macam. Jadi kalau kita mau kira-kira mau ke makanan India, kita nggak perlu ke India. Di Medan juga banyak. Udah banyak. Iya, kita mau makanan Padang nggak usah ke Padang, di Medan juga banyak ya. Jadi keuntungannya multi culture itu seperti itu ya kan ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya, pengen makan ini mungkin dari daerah ini, di Medan semuanya ada dan enak-enak ya. Nah ya, kalau menurut saya juga sebenarnya ya menarik ya, dan ada segi menariknya ada enggaknya. Kalau menariknya ya seperti yang kakak jelaskan tadi dan Tika jelaskan tadi ya gitu, jadi semakin ramai dan beragam seperti itu. Nah kalau ini suku kita nih udah banyak, apalagi di Kota Medan ya. Kira-kira bisa dibedakan gak sih suku asli di Medan sama pendatang itu siapa sih sebenarnya? Kalau menurut Tika? Menurut Tika sebagai duta budaya mungkin kan sudah sedikit tidaknya mempelajari asal usul budaya di Medan ya kan ya. Jadi menurut Tika asal usul Melayu sama pendatang aslinya itu sebenarnya Melayu atau Batak sih? Menurut Tika Batakaro ya Kak, karena orang pertama di sini tuh namanya Madan, guru Kinayan Sembiring. Oke, jadi menurut Tika Batakaro ya. Batakaro berarti bukan Batak ya. Batak itu ada Batakaro, ada Batak Karo, Toba, ada Batak yang lainnya ya. Berarti Batakaro ya. Oh begitu, saya juga baru tahu ya. Nah berarti kalau untuk yang Melayunya pendatang berarti ya. Gitu ya. Enggak, tapi ini bukan menyudutkan suku, enggak ya. Ini menurut pemahaman dari Tika sebagai duta budaya, bahwasannya suku pendatang dan suku aslinya itu dulu Batakaro gitu ya, Sobat Upu. Oke. Nah, kemudian nih Tika, kamu pernah dengar nggak kan dulu sebenarnya memang suku, agama, dan ras itu adalah sesuatu hal yang agak negatif ya. Tapi untuk pembicaraan kita itu kita tidak membahas yang terlalu detail atau bagaimana, tidak ya. Kita hanya membahas tentang keberagaman suku aja yang ada di Kota Medan. Tapi saya juga pernah dengar ya tentang suku Melayu dan Karo itu pernah mungkin bermasalah atau bagaimana, saya juga kurang tahu tuh. Nah itu menurut Tika tuh gimana sih, apa kita harus mengkotak-kotakan mana suku pendatang, mana suku asli, menurut Tika gimana? Enggak usah sih Kak. Enggak ya, berarti semuanya sama aja gitu ya, supaya kita bisa hidup damai. Iya. Oke, tadi ada tampilan di TV. Oke. Menghilang, nanti kita akan tampilkan lagi ya. Oh udah ada. Oke, ini kita lihat tampilan di TV. Wah ini Tika ya? Iya. Cantik sekali ya. Oke, boleh dikasih tahu nggak ini kegiatannya lagi ngapain nih Tika? Oh ini kemarin advokasi Kak, sebelum karantina kami disuruh advokasi gitu. Jadi ini ke Desa Ulos, belajar cara nenun ulos, sama itu lihat-lihat apa aja sih kegunaannya gitu. Iya, berarti tanya-tanya sama opung ini ya. Iya. Iya, benar sekali. Ada lagi kegiatan yang lain ini
Ini top 5 mau ke top 3. Oke. Kemudian ini? Ini pasangan Tika yang harusnya ke internasional. Oh, kenapa? Harusnya ke internasional berarti nggak jadi? Nggak jadi. Kenapa? Karena biaya juga. Oh gitu ya, terbentur. Oh biayanya memang sendiri? Masing-masing. Masing-masing? Kecuali top 3 Kak. Oh kalau top 3 baru di subsidi. Oh kalau yang 4-5 enggak ya, pribadi gitu. Oke, ini ya finalisnya ya? Iya. Oke, finalisnya. Ini dari sekian banyak nih, ini pemenangnya yang ini ya? Iya, yang pakai crown. Ini sama ini ya? Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Sulawesi. Oh, oke. Berarti dari seluruh daerah Indonesia Iya. ya? Oke, ya. Tadi kakak kira mungkin hanya Sumut Sumatera aja, enggak. hanya Sumatera aja, ternyata dari semua daerah ngumpul Iya. ya. Oh iya. Nah, waktu acara ini Tika biasanya nih ada kayak menampilkan bakat. Biasanya ada kan kalau yang namanya duta atau putri-putrian. Ada. Tika ngapain nih? Nunjukin apa? Nari apa? Batak. Batak Toba. Bisa ya? Belajar ya. Kak. Ada nggak fotonya? Di YouTube Kak. Oh di YouTube ya. Oh boleh buka YouTube-nya? Oh pengen tahu nih. Oke sambil menunggu ya. Ya. Ini banyak sekali nih kegiatannya ya. Nah saingan yang paling berat siapa sih Tik? Sebelum karantina Tika udah feeling ke Sulawesi sih. Berarti itu dan dia juga pemenangnya ya? Iya dia juara 2 kemarin. Oke ya. Berarti sebenarnya kalau untuk ikut seperti ini yang tadi kita lihat, untuk postur tubuh juga ini ya, untuk mendukung ya postur Iya. tubuh. Jadi kalau kayak kakak ini kira-kira cocok nggak ya? Cocok Kakak, cocok. Kayaknya enggak ya, udah ketuaan. Aduh ya ampun sobat Upu, jangan ini enggak cuman bercanda ya. Kayaknya umurnya udah ketuaan, nggak cocok ikut putri-putrian ya. Jadi ikut Jakadara aja gagal, apalagi ikut ini. Oh pernah? Pernah tapi gagal ya. Oke kita ini YouTube ya. Oke ini sedang apa nih? Oh Ini grand Q&A. final ya. Grand final Putra Putri Kebudayaan Nusantara 20 Sumatera Utara. Ini lagi Q&A mau masuk ke top 3. Oke. Ini Q&A-nya apa nih? Gak tahu lupa Kak. Oh ya cantik-cantik ya. Ya. Oke ya nih jadi sobat Upu ya. Tika ya luar biasa dari sini ya bener loh. Cocok memang Tika ini jadi finalis duta budaya. Tapi nggak apa-apa mudah-mudahan nanti Sumatera Utara bisa menang ya di 2001 nggak ada? Ada Ada bulan acara. 11. Bulan 11 ini. Tapi diadain di Jogja. Siapa nih? Tika ikut jadi finalis ya? Tika kan akan lengser, pasti kesana juga cari pengganti kan. Oke, ya. Oke, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, kamu kan prodi interior nih, Iya. ya kan? Dan kamu juga duta budaya. Nah, kira-kira nih untuk desain interior itu bisa berhubungan gak sih dengan kegiatan yang sekarang kamu jalanin itu yang berhubungan tentang budaya? Jadi bisa klop nggak antara desain interior dan budaya? Mungkin dari segi apanya tuh supaya bisa menjadi lebih value lagi, lebih berharga atau bagus gitu? Bisa dong Kak. Interior itu kan banyak tuh. Ya. Misal dari dalam bangunan ya, Ya. kita disuruh bikin bangunan yang berbaur budaya. Kita bisa masukin kalau Batak cicak ya, bisa kita ini bikin di dinding atau kursi. Jadi kayak seperti ukiran-ukiran dari Batak mungkin bisa kita implementasikan ke desain interior kita ya. Jadi memasukkan unsur-unsur budaya itu sendiri ya. Jadi supaya bisa lebih bernilai. Oh iya bener, karena memang jarang loh kayak desain interior itu kalau sekarang itu yang berbau-bau budaya itu jarang kalau kakak lihat. Rata-rata mereka kayaknya lebih ke modern minimalis biasa aja gitu. Makanya kalau Tika ini kalau memang bisa memasukkan unsur budaya bisa lebih value lagi nih desain interiornya. Oke. Kenapa minat dengan desain interior? Kenapa nggak yang lain? Untuk pilih prodinya mungkin di televisi dan film setidaknya juga berhubungan dengan entertainment. Kenapa harus desain interior nih milihnya? Karena memang seneng.
Atau Kayak gimana? penasaran aja Oh, kemarin. berarti karena penasaran ya. Ya. Nah, taunya ada di potensi utama dari mana? Dari kakak, Oh, kakaknya alumni atau enggak? masih kuliah di sini, Oh, kuliah di sini juga, prodi apa? komputer. Oh, berarti di FTIK ya? Ya. Oh, berarti racun-racun dari kakak ya? Iya. Oke, luar biasa, menarik sekali nih Tika ini ya. Nah, kemudian kan Tik, berhubungan dengan budaya-budaya lagi nih ya. Nah, kalau memang nanti Tika itu bisa menghubungkan desain interior dengan budaya, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa dan mungkin nanti juga bisa menjadi hal yang bisa Tika kempenkan juga untuk desain interior itu ternyata juga bisa dimasukin atau dicampur untuk hal-hal ada budaya-budayanya gitu. Ya nggak sih ya? Itu dia. Nah, jadi kan Sobat Upu nih ya, kalian harus bisa nih niru Kak Tika. Ya, Kak Tika yang berbakat, yang punya talenta, udah jadi duta budaya, kemudian mahasiswa desain interior ya. Jadi kalau mau ketemu sama Kak Tika boleh, tapi harus masuk prodi desain interior dulu, bener nggak sih Tika ya? Bener dong nggak? Jadi nanti bisa mengikuti jejak atau kalian pengen tahu gimana Kak jadi duta budaya gitu, boleh nanti ngobrol-ngobrol dan sharing sama Kak Tika. Nah, menurut Tika nih, sekarang ini viralnya itu budaya-budaya luar itu masuk ke Indonesia khususnya, apalagi budaya Korea. Benar nggak sih? Benar. Ya? Itu sangat amat mempengaruhi masyarakat Indonesia secara luas ya. Bahkan saya, aduh. Nah, menurut Tika tuh bagaimana tuh dengan maraknya ya atau cepatnya budaya Korea itu mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia khususnya? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya Kak, tapi dengan adanya budaya luar itu kita juga harus bisa mempertahankan budaya kita. Kayak tari-tarian juga udah jarang banget. Iya. Kaum milenial ya. Benar sekali. Nah, bagaimana sih Tika kalau kiat-kiat Tika tuh untuk menumbuhkan rasa kecintaan kepada budaya kita sehingga kita juga walaupun budaya Korea menggempur Indonesia, kita nggak lupa sama budaya kita sendiri gitu. Boleh kasih tahu nggak tuh tipsnya atau bagaimana? Kalau Tika sendiri sih lebih ke sering mendengarkan lagu ya, lagu-lagu budaya Tika. Terus sering nonton-nonton video tari-tarian gitu Kak. Oke, berarti memang kita harus seimbang ya. Sebenarnya gini ya, nggak ada masalah kalau kita suka dengan budaya Korea. Tapi ya jangan sampai juga kita melupakan dengan budaya sendiri kita. Ya. Nah, Tika sendiri suka sama Korea. Boleh tahu nggak suka sama siapa? Enggak lah, tapi tetap ya budaya Indonesia nomor satu ya. Kalau Korea mah agak-agak di pinggir-pinggir aja gitu ya. Tetap cinta budaya Indonesia. Nah, jadi tadi juga Tika udah jelasin ya Sobat Upu ya. Kalian boleh suka sama budaya Korea. Mau budaya dari negara manapun boleh, tapi tetap kalian juga harus tetap ingat dan melestarikan lah, karena siapa lagi yang melestarikan budaya ini kalau enggak kita ya Tika ya, dan sobat-sobat Upu sekalian yang ada di luar sana. Jadi jangan lupa kalian juga harus melestarikan, karena kalianlah yang akan menentukan budaya kita ini juga bisa bertahan atau enggak gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian nih mungkin durasi sudah cukup mendekati dari akhir pembicaraan kita, Tika. Nah, untuk pertanyaan penutup atau terakhir nih. Nah, kira-kira bagaimana harapan Tika ya? Harapan Tika tentang budaya yang ada di Kota Medan khususnya untuk bisa lebih maju lagi atau lebih hype lagi lah gitu, nggak ketinggalan sama budaya-budaya Korea atau negara lainnya. Harapan Tika kedepannya semoga ya Kak, kayak Kota Medan itu kayak ada fashion apa ya budaya gitu, kayak memperkenalkan Wiskaro, Ulos, kain songket. Ya, gitu. berarti kita
kepingin gitu ya di Iya. Kota Medan itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan Kegiatan. yang berhubungan tentang budaya ya Tika ya. Apalagi kemarin Kota Medan baru ulang tahun ya. Iya. Nah, kan umurnya udah banyak loh 400-an ya. Udah Berarti tua nih Kota Medan. iya, jadi supaya budaya di Kota Medan juga bisa lebih hype lagi, memang kita perlu dukungan dari Pemkot juga ya untuk bisa mengadakan hal-hal atau kegiatan yang berhubungan dengan budaya pastinya, supaya juga budaya dan anak-anak milenial juga paham. Kadang juga kayaknya anak-anak milenial di Kota Medan juga banyak yang nggak kenal dengan tari-tarian, lagu daerah ya nggak sih? Mungkin kakak juga nggak hafal juga, nah makanya itu kayaknya memang perlu banget itu ya. Mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan tentang budaya itu bisa banyak dilakukan di Kota Medan untuk melestarikan budaya kita. Oke, kalau begitu terima kasih Tika Sama-sama, atas Kak. bincang-bincang dan pengalamannya ya. Iya. Ya, kita cukup bangga nih ya mahasiswa desain interior Iya. bisa jadi finalis Duta Budaya yang mengkampanyekan tentang bagaimana caranya melestarikan budaya supaya budaya kita juga tidak hilang ya. Oke, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang lain nanti bolehlah kita undang lagi ya. Boleh dong Kak. Oke, nah kalau gitu Sobat Upu, tadi kita udah selesai nih bincang-bincang dengan Tika ya. Nanti kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya sama Tika atau tentang bagaimana sih Kak cara jadi finalis atau acara-acara Duta Budaya gitu, nah kalian nanti bisa hubungin Kak Tika. Ya. Kita akan cantumkan sosial medianya di deskripsi nanti kalau misalnya videonya udah tayang. Makanya kalian harus tungguin ya. Untuk itu jangan lupa kalian harus subscribe, kemudian like, komen, dan share karena gratis loh, nggak bayar. Dan juga kalian harus aktifkan lonceng. Jadi kalau misalnya video kami tayang, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan jangan lupa tayangnya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, nah Sobat Upu, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Kita menemani kalian dan berbincang dengan Tika. Dan jangan lupa untuk tetap terus tonton podcast Sobat Upu, gratis dan gak bayar ya. Sampai jumpa ya di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah, 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 dadah.